Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadz zulumati ilan nur wa hadana ila sabil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kajian pada malam hari ini masih lanjutan bulan yang lalu terkait dengan nikmat ataupun musibah sama-sama menjadi jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang senantiasa patuh dan taat padanya, insya Allah balasan surga. Namun bagi orang-orang yang ingkar apalagi menentangnya akan mendapatkan balasan siksaan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cahaya untuk mengantarkan hati kita menjadi tenang, mudah menerima hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian tentang tanda-tanda orang yang dipandang tidak mengerti. Kasarnya itu dipandang orang yang sebagai orang yang bodoh. Ini tidak enak rasanya didengar orang bodoh. Tapi kita itu masuk orang bodoh atau orang pinter, masuk orang yang jahil apa masuk orang yang arif billah. Ini Syekh Imam Ibnu Athaillah membuat pernyataan di mana pernyataan ini menggambarkan bahwa di antara umat Islam, khususnya orang-orang yang taat beribadah, itu di dalam hatinya memiliki banyak dugaan-dugaan, memiliki banyak perasaan, memiliki banyak angan-angan, memiliki banyak pertimbangan kolbiyah, pertimbangan di dalam hati. Di antaranya ada perasaan bahwa kalau kita sudah menjadi orang yang iman, kalau sudah beriman itu punya perasaan tidak akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih parah lagi kalau orang tidak beriman kemudian merasa tidak akan mendapatkan siksaan Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari angan-angan yang buruk menurut kacamata Allah dan para ahli sufi ini. Jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keluarga kita, baik yang sudah meninggal dan mendahului kita, ini namanya doa, yang sakit diberikan kesembuhan, yang masih sulit dalam hidup dan kehidupannya diberikan kemudahan, dan yang sudah
mendahulukan kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir-akhir ini banyak peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan dan akal pikiran kita. Karena itu jangan henti-hentinya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa nakhussu khususan la man kusita fi hadzal majlis bi anna Allah yaqdi hajatina wa yu'li darajana wa yaghfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Teks yang akan saya bacakan kalau di buku ini 52, kalau yang buku dikasih Ustadz Komar ini 68. Saya baca tadi, saya harus banyak baca ya. Min jahlil muridi ayyusi al adabah fatu akhorul uqubatu anhu. Di antara tanda-tanda orang yang bodoh itu ketika melakukan pelanggaran dalam beribadah. Ya, melakukan pelanggaran itu kan biasanya kalau melakukan pelanggaran itu kan ada hukuman. Melakukan pelanggaran kok tidak mendapatkan hukuman atau hukumannya itu ditunda. Bisa diterima ya? Ketika kita itu di celah-celah kehidupan, kemudian melakukan kesalahan, bahkan kesalahan itu dijustifikasi sebagai sesuatu yang benar. Contoh konkretnya itu seperti anaknya Nabiullah Yakub alaihissalam yang ketika mau mengajak bermain-main, ada anaknya Nabiullah Yusuf alaihissalam diajak, jangan diajak, nanti dimakan ya. Tapi ketika itu berbohong tuh, nangis-nangis di depan abahnya, bah ini Yusuf dimakan singa, padahal itu adalah berbohong, tapi itu menyatakan benar itu. Ini yang kelihatan. Yang tidak kelihatan ini kisahnya saya baca di sini itu kisahnya Al-Junaid. Kisahnya Al-Junaid itu ketika berkunjung di tengah jamaah yang sedang sholat jenazah, kan sibuk-sibuk beribadah, kemudian ada pengemis di situ. Pengemis itu minta-minta, di dalam hatinya itu terasa, ya orang besar-besar sehat gitu kok minta-minta. Seandainya dia mau bekerja dengan benar, dengan tepat, kan tidak akan minta-minta dia itu. Tidak minta-minta, dia mesti tercukupi. Nah itu banyak di dalam lubuk hati kita itu, punya curiga-curiga yang gitu-gitu itu loh. Itu kan manusiawi ya gitu itu, punya angen-angen gitu tuh. Tiba-tiba Syekh Junaid ini kemudian pulang, sholat, memohon, tapi rasanya tidak enak, sampai tertidur. Di dalam tidurnya itu kemudian didatangi segerombolan orang menyuguhkan daging manusia ini di pagi, terus ini tolong ini dimakan, kamu makan ini, dimakan. Setelah ini
sadar, bangun, astagfirullahaladzim, ini datang ini. Ternyata ini mendapatkan perintah untuk mencari orang yang dilihat pengemis tadi itu untuk bekerja dan sebagainya itu. Disuruh cari, minta maaf. Dicari, kemudian itu ketahuan di sana itu assalamualaikum. Itu padahal pengemis tadi itu adalah mencari daun kering itu. Dan kering itu sehari-harinya dimakan. Berarti sudut pandang itu, persepsi kita terhadap seseorang itu boleh jadi salah. Melihat orangnya gagah bisa bekerja, nyatanya banyak orang gagah, orang tidak bisa bekerja, tidak bisa. Itu adalah sebuah isyarat. Ternyata ketika uluk salam, dijawablah salam. Apakah akan kau ulangi lagi perbuatanmu itu? Berarti mungkin yang datang di kerumunan itu adalah bukan orang sembarangan, tapi itu adalah ujian Allah terhadap perilaku dan hal ikhwal hati kita semuanya itu. Karena tempo hari kita akan membahas malam yukbil alallahi bimulatofil ihsan kuyyida ilaihi bil imtihan. Siapa saja yang menghadap Allah tanpa berbekal dengan ketulusan hati, ya ikhlas, atik krono-krono supaya oleh mangan, supaya oleh ini kita dilatih oleh Allah. Jangan sekali-kali demikian itu. Kalau sholat ya sholat, kalau ilmu ya cari ilmu, jangan krono-krono ini. Latihannya gitu. Sebab kalau krononya itu tidak dapat, kita akan mengalami penyesalan. Seperti yang tempo hari kita sudah bahas pertama kali pertemuan itu. Jadi min alamatil i'timad ala aman nuqsanur roja inda wujudi zalal. Yang pertama itu loh. Dan yang kemarin kita itu bahas malam yukbil alallahi bimulatofil ihsan kuyyida ilaihi bisalal silil imtihan. Barang siapa yang menghadap kepada Allah tanpa ada ketulusan hatinya, maka ini Allah bakal menguji dengan ikatan rantai dalam bentuk ujian. Dan istilahnya itu shock terapi. Ini saya contohkan, saya kemarin itu mendapatkan musibah. Istri saya sakit, jam 12 saya lihat itu masih tidur, perasaan saya alhamdulillah sudah sehat. Itu kan kemampuan akal itu. Jam 3 lagi pagi saya lihat posisinya kok berubah. Pikiran saya ini, wah kok enggak berubah ini. Akhirnya saya bangunkan. Dibangunkan enggak bisa bangun secara fisik. Kemudian ini saya panggil melalui azan. Adzan itu tidak cukup sekali, sampai 2 kali adzan baru bangun. Subhanallah, ini adalah sebuah keajaiban. Karena saya ingat bahwa Nabi itu paling senang kepada orang lain untuk mendoakannya dengan sholawat wasilah. Makanya kalau setelah adzan itu kan doa Allahumma robba hadid da'watid tamah wassolatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatur rafi'ah wa ba'athu maqaman. Itu doa luar biasa loh. Jangan main. Makanya ini doa mustajabah itu bainal adzan, ya, bainal adzan wal iqamah itu mustajabah. Sayangnya orang-orang itu masih kelas ini ya, menurut Imam Ibnu Athaillah masih tergolong bodoh jika orang itu berdoa terus merasa dalam hidupnya kok tidak ada pertambahan, tidak ada perkembangan. Itu termasuk bodoh itu. Karena apa? Masih ada indikasi krono-krono. Ini doa Nabi ya doa no.
Kalau dapat itu anugerah, kalau tidak dapat ya anugerah gitu. Bisa enggak kita itu? Harus bisa, supaya kita tidak akan mengalami penyesalan apapun, kurang atau tambah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi enak itu loh. Dan dokter atau semua saja, pimpinan dan imam dan sebagainya, kalau ada orang ketulusan itu, oh iya, itu lapang dadanya, dan ini adalah sudah mengetahui luasnya anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Jadi melihat tanda kebesaran Allah. Ini lanjutannya. Kalau tadi ada murid itu siapapun yang berjalan menuju Allah dengan perantaraan sholat, zakat, puasa, haji, itu termasuk murid gitu. Nah, murid itu mendapatkan sesuatu itu sangat erat kaitannya di awalnya. Bidayatul murid nihayatuhu wa nihayatul murid bidayatuhu. Sukses tidaknya seseorang itu tergantung formulasi di awalnya ini. Kalau masih banyak krono-krononya, lumayan ku dapat. Itu kadang-kadang orang itu hanya mengucapkan di lisannya, tetapi hatinya sesungguhnya enggak. Kayak Ustaz Komar ini enggak. Kesini ya pokoknya li'ilai kalimatillah. Kalau ada sesuatu itu anugerah yang di luar dugaan. Sebab apa? Kadang-kadang hidup kita itu mengalami pailit. Nah, kalau mendapatkan laba banyak datang, kalau mengalami kerugian tidak nanggung-nanggung itu. Ya kita perjuangkan karena hidup itu bergelombang. Ya. Min jahlil muridi ayyusi al adaba fatu akharal uqubatu anhu. Allah itu kadang-kadang apa itu menunda siksaan, kasarnya itu menunda anugerahnya, menunda akibat buruknya terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan. Di Jarnu Hadisi ini kan bagiannya istidrot kemarin itu dilulu ono wong merasa alhamdulillah aku ki gak tau loro belas ya mono sak miyamene ngono. Lah ungkapan gitu itu kurang tepat menurut ilmu tasawuf. Alhamdulillah. Soalnya apa? Boleh jadi yang kita rasakan sebagai nikmat itu adalah ujian yang kemungkinan nanti itu akan dicabut oleh Allah dan tidak akan kuat menghadapi pencabutan, kondisi dicabutnya itu. Soalnya apa? Kalau misalnya gini ya, karena itu kita disuruh oleh Allah baca ta'awud di akhir Quran itu mu'awwidhataini, qul a'udzu birabbil falaq. Itu maksudnya kita disuruh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi transisi. Sebab setiap transisi itu banyak persoalan. Ya, coba transisi ini. Transisi itu berpindahnya satu kondisi pada kondisi yang lain. Misalnya qul a'udzu birabbil falaq. Transisi dari gelap menjadi terang. Makanya mintalah perlindungan di saat adanya perubahan. Jadi dari gelap menjadi terang. Asalnya ndak oleh pekerjaan asalnya gak oleh gaji. Alhamdulillah. Lu aja seneng-seneng kan. Oleh gaji akeh itu nanti banyak yang nyatroni, banyak yang itu boleh jadi nanti itu jadi pertengkaran gitu kalau enggak. Luar biasa Al-Qur'an itu gitu. Jadi jangan dikira orang mendapatkan kenikmatan itu terus lanjut mendapat kenikmatan kalau hatinya tidak ditata, siap menerima segala risiko dan tantangan hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan dari terang menjadi gelap.
Orang-orang ini sering mikir, saya sampaikan itu, orang-orang itu kalau sudah menghadapi pensiun itu sibuk semuanya supaya kalau pensiun tidak konslet dan tidak sebagainya, akhirnya mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, bila perlu sampai melakukan penyimpangan-penyimpangan, bahkan penyimpangan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai begitu. Carilah sesuatu yang halal dengan cara yang halal pula, dan insya Allah ini mengantarkan kita itu ada ketenangan. Ada ketenangan. Soalnya apa? Kalau kita itu pernah mendapatkan sesuatu ya dengan cara yang tidak halal, itu akan menghantui hidup kita, mencemari hidup kita di masa yang akan datang. Lapo aku biyen itu ya, anak saya kemarin itu ngurusi SIM misalnya, tanda tangan, pulpennya ini moro-moro terbawa. Ya gimana dia pulpennya ini kok bisa moro-moro gitu, tidak sadar ini. Kata saya, nggak apa-apa barang cilik nggak takut ya, nanti ini katanya nanti ditanya juga di neraka nanti itu gimana itu. Ya nanti halal minta halal, telepon aja bisa nih. Kan gitu ya caranya itu. Masa mendapatkan ini, apalagi mendapatkan milik orang lain ini tanpa sengaja, kemudian ini dianggap sebagai sesuatu yang benar. Yang salah ya tetap salah, makanya doanya itu Allahumma apa itu, arinal haqqo ya, wa arinal batila itu benar gitu loh. Itu kita terapkan, dan insya Allah kalau begini ya bisa jadi tenang hati itu. Kalau sudah tenang, keterbukaan untuk mendapatkan hidayah, ada petunjuk itu terus. Betapapun mendapat kesulitan itu ada solusi yang kita hadapi. Ini terkadang kalau kita itu mendapatkan ujian dari Allah, mendapatkan sesuatu yang tidak benar, kok terus dibenar-benarkan, dijustifikasi misalnya itu sebenarnya dapat teguran, dapat itu, tapi tegurannya ini ditunda. Fayaqulu, malah ini berargumen, laukana hadza su'a adabin lakuti al-imdad, seandainya tindakan saya itu tadi salah, seperti tadi ya, unek-unek wong iku sak ngono gedene yo enom yo gagah kok ngemis, kasar gitu loh. Wong bisa kerja lalu di mimpinya itu pulpen tadi itu wis gak apa-apa barang cilik lho, barang cilik nek cilik tumpukake kan bolak-balik nanti biasa akhirnya. Lah wong kabeh ya padha ngene kabeh gitu. Kan gitu. Nah, lakuti al-imdad ya. Ini nanti seandainya tindakan saya tadi itu salah, niscaya aku akan mendapatkan teguran secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi akan mendapatkan siksaan secara langsung gitu. Wa aujabal ibad, dan niscaya saya akan dijauhkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini ya, faqad yuqta'ul madatu anhu min haitsu la yash'urun. Padahal mikir, perasaan, tidak merasa salah, padahal dia itu loh dalam denyut jantungnya, hatinya saja itu ya, itu sudah salah gitu loh. Padahal itu sudah ada hijab, tapi itu tidak merasa. Karena itu jangan sok merasa benar di dalam hidup dan kehidupan. Kalau sok merasa benar, makanya kiai-kiai nyuwun ngapunten nggih, sengaja maupun tidak sengaja, sering-sering. Bahkan ini perintah Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ya, 199 niku, khudil afwa wa'mur bil u'fi wa'rid anil jahilin. Jadi ini anil jahilin itu jangan berpaling dari orang yang bodoh saja. Diri kita itu kadang-kadang sudah bodoh sendiri gitu loh. Dan ini kita perangi
supaya kita itu tetap berada dalam ketenangan, berada dalam jalur Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kalau niki mau semawon walau lam yakun illa man al mazid. Seandainya kita itu setidak-tidaknya kalau tidak mendapatkan teguran secara langsung, ini tidak bisa tambah-tambah apa yang kita kerjakan. Nanti kita lanjutkan wirid ya. Wirid itu tidak seperti wirid-wirid dzikir kita itu. Wirid dalam konteks ini adalah sebuah jalan yang ditempuh oleh manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa sedekah, baik berupa sholat, zakat, puasa, haji, itu semuanya wirid. Lah wirid-wirid yang kita ini adalah zikir. Ya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil huduwi wal asali wala takun minal ghafilin, supaya kita itu tidak lupa untuk zikrullah, untuk mengingat aturan-aturan Allah itu. Lah aturan-aturan Allah ini diimplementasikan oleh kita semuanya, di perusahaan, di rumah. Kalau kita itu hidup rukun, senang, penuh senyum, ya seperti senyumnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika berkomunikasi dengan binatang, dengan semut itu, melihat kondisi semut itu kok memahami betul perilaku manusia, karena Nabiullah Sulaiman mau melakukan perjalanan. Kemudian semut itu, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Semut itu juga punya komandannya. Jangan dikira komandan itu hanya Ustadz Komar saja. Semut itu punya komandan. Semut-semut masuk. Ini ada tamu-tamu agung Sulaiman ini. Kamu nanti terinjak, ayo ke tempatnya masing-masing. Nanti kamu terijak, dan Nabi Sulaiman tidak merasa bahwa la yash'urun. Nah, Sulaiman tahu perbincangan semut-semut ini. Fatabassama dhahikan min qawliha qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Jadi sedikit kenikmatan syukure ditambah-tambah. Ya ndongakno ini. Bisa ya kita ya? Niru saja, wong hidup kita itu cuma dua. Ya meresapi tuntunan, melakukan, kemudian tafaulan. Kalau ada tafaulan Nabi Sulaiman kok ya menghadapi semut ini, ya diajak komunikasi. Saya kemarin tuh menerapkan ilmu ini, tidak tahu benar atau salah. Istri saya ketika saya mandikan, "Dek, lihat saya ini. Lihat saya, sampai itu masih enak. Sampai itu jelas enak. Enaknya apa? Karena sudah tidak ada kesempatan untuk melakukan maksiat. Kalau saya ini kan masih hidup, ini masih kemungkinan besar untuk melakukan kemaksiatan. Ya Allah, itu loh. Latihan berkomunikasi, karena kita punya keyakinan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la yash'urun, kan dia. Kita punya semut ya bisa komunikasi. Kita gitu. Itu adalah itu. Lah mungkin Allah itu memberikan kesempatan pada kita ya untuk merenungkan ya perbuatan-perbuatan yang dirasa ya benar padahal itu adalah salah. Ya, itu jangan, supaya sering bertaubat. Makanya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah
Ya, ayat 2 itu diantaranya ada yang menyatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu mohon maaf ini ya, diterjemahnya itu jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum. Nah, ini kalau ditelusuri menurut tarkib ya kedudukannya itu tidak begitu. Jangan sampai kebencian suatu kaum kepada kamu membuat kamu itu melakukan sesuatu berlebihan, melebihi batas. Nah, orang nyengkrong pisan disengkrong ping 10, kurang ajar tambah gini-gininya pun anak wong kiri kan gini tak boleh kan gitu ya. Itu loh. Masya Allah sepurane gitu loh. Siapa tahu mereka itu melihat ya banyak kesalahan kita. Jangan dikira orang lain itu melihat kita itu hanya kebaikannya. Banyak orang melihat kita itu cacatnya, keburukannya itu karena kita tidak ditunjukkan aja gitu. Ya naudzubillah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga hati kita dari berbagai noda, sengaja atau tidak sengaja, lembut atau kasar, jasadiah atau rohaniyah, supaya kita ini bisa menata hati kita ini benar-benar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang kita hadapi adalah sebuah kenikmatan, kita manfaatkan sebaik mungkin. Kalau ada musibah kita hadapi dengan penuh kesabaran dan kita kembalikan semuanya ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan di penghujung surat Fussilat ya. Surat Fussilat itu di penghujung surat Fussilat itu ala innahu bikulli syai'in muhit, ala innahu bikulli syai'in muhit. Akhir itu surat Fussilat itu surat yang ke-41 ayatnya 54 ya, itu dibaca. Artinya dibaca bukan dibaca bolak-balik terus kelakuan cek pancet. Dibaca itu supaya bisa landing di ulu hati dan di hatinya ini bisa menggerakkan ya pikiran kita, lisan kita dan tangan kita ini untuk mengakui bahwa kita itu hidup serba terbatas oleh kekuasaan dan iroda Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kuatnya usaha kita ya tidak bisa terkalahkan. Kita itu ada di wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ala innahu bikulli syai'in syahid, ala innahu bikulli syai'in muhit. Kiranya itu untuk sementara, mungkin ada yang bisa dipertegas melalui pertanyaan. Karena pertanyaan-pertanyaan itu bukan butuh jawaban. Dengan pertanyaan itu kadang-kadang melahirkan inspirasi baru bagi yang lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Itu Ustadz. Nah, apa-apa, mungkin ada yang tanya. Nah, ini. Ini Dek. Ya, nyantai saja ya. Kita sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di awal pengajian tadi itu orang yang beriman banyak prasangka-prasangka atau dugaan-dugaan. Nah, sekarang begini, ada yang saya pernah mengikuti pengajian itu Allah itu apa yang disangkakan hambanya. Ya. Nah, mohon dijelaskan pengertian yang seperti itu dan implementasinya di kehidupan kita sehari-hari. Itu aja ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Itu hadis qudsi ya, Ustaz ya. Ana inda dzanni abdi bi in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Jadi itu lubuk hati yang terdalam. Itu semua orang ingin bagus. Makanya kalau mutiara-mutiara itu bertebaran, yang bersumberkan pada lubuk hati yang terdalam. Lubuk hati itu lubun, ya. Lubun itu isi. Lubun itu mata kacang itu loh, inti kacangnya itu. Ini kan gini lubun itu. Di sini ada lub itu. Lub itu inti dari ini. Kalau putus ini masih dia tumbuh, tapi kalau ini diputus sudah nggak bisa dia. Lubun itu biji kacang yang di sini ini ada lub. Nah, albab itu adalah orang-orang dzawil albab itu. Lah, orang yang punya prasangka. Jadi kata Allah itu apa kata hambaku itu kebaikan, itulah sebuah kebaikan. Tapi kalau apa kata hati itu buruk, maka itu adalah sebuah keburukan. Jadi sepertinya ini adalah menekankan bahwa kalau sesuatu yang muncul dan tumbuh berkembang dari lubuk hati yang terdalam itu adalah sebuah kebaikan, maka itu adalah naluri kebaikan, cahaya yang tumbuh. Tapi itu harus digandeng, karena itu adalah pesan hadis Nabi, hadis qudsi yang menyatakan bahwa ana inda dzanni abdi bi, saya ini akan menuruti kebaikan yang muncul dari lubuk hati hambaku, dikabulkan gitu. Jadi aspek psikologi itu kekuatan itu biasanya muncul, tapi ingat yang muncul itu bisa 3, ya kan 3. Di dalam mimpi Nabi itu ada ru'yah yang muncul sumber dari Allah, ada yang muncul dari setan, dan muncul dari nafsu. Di dalam hadis Nabi itu ada 3 ya. Soalnya dzon itu bisa jadi baik, prasangka itu loh Pak, bisa saja husnudzon, bisa jadi suudzon. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ya, ayat 10 itu ya, makanya ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni ya, inna ba'dadh-dhonni itsmun. Berarti ba'dadh-dhonni yang husnudzon itu ajrun kan gitu ya. Ba'dadh-dhonni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakaritumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ujungnya itu loh Pak, tidak bisa selesai hibah itu kecuali dengan tobat. Nah, tobatnya itu ada 3 tingkatan. Taubatan nasuha itu adalah tobat dohir batin, tapi kalau sudah tobatnya itu kelasnya adalah inabah, itu sudah dosa hati ya. Kalau sudah al-awwabin itu sudah lepas, dia sudah lepas nafsu, apalagi syahwat, karena syahwat itu kontekstualnya itu urusan material. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi, al ayat itu. Tapi kalau nafsu itu ada 2 kategori. Ada nafsu takwa dan nafsu fujur. Kalau di dalam surat As-Samas itu ya, itu wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kenapa kok didulukan fujur? Nafsu itu lebih dominan fujur daripada takwa. Itu at-taqaddum wa al-ahamu tsummal ahamu. Jadi yang penting ini nafsu itu lebih dominan
mengarah pada manusia untuk menjauhi ajaran yang benar tadi itu. Gitu Pak ya. Jadi mimpi itu ada yang dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang bersumber dari setan, dan ada yang bersumber dari dirinya sendiri. Oleh gonjang-ganjing akhirnya. Makanya kalau nanti itu mimpi, ini konsep saya ini ya. Maaf. Karena saya pernah didatangi mertua saya. Maaf ini cerita bebas ya. Mimpi saya itu dibarengi ini, dikasih ini bapak tidak mengerti apa isinya itu. Kemudian ini perayaan saya ini saya bawa ke Mekah sana, saya tunjukkan, katanya itu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anna. Itu saya cari di Al-Qur'an. Tapi saya bukan mengambil kisah cerita itu, tapi saya kemudian fokus pada petunjuk Al-Qur'an itu. Saya mulai dari minimal ilmu munasabah. Melihat sesuatu itu jangan hanya di sini saja, tapi lingkungan ini harus dilihat juga. Makanya saya mulai dari ayat 50 itu. Surat Fussilat itu, surat yang ke-41. Karena jumlah ayatnya itu 54. Apa itu? Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Umumnya manusia itu kalau mendapatkan kenikmatan, apalagi kemapanan dalam perekonomian, itu cenderung turun hiroh untuk ibadah itu. Cenderung loh ya, cenderung ibadah. Dan kalau tertimpa oleh sebuah musibah, ayat ini, wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Nek kena musibah baru gupu-gupu ngake-ngake nodonga. Saya kemarin juga gitu, ngake-ngake nodonga itu saya pantes. Sing nemen iku wis kena musibah tambah omben-omben apa karuan itu nemen gitu loh. Kan gitu ya? Coba buka itu. Ya ada Mas ya, surat Fussilat ya. Hah? Fadhu du'ain arid sanuri Kul ara'aitum ingkana. Lebih parah lagi kalau orang sudah mendapatkan petunjuk terus frustasi, sing asale Islam kemudian murtad, naudzubillah min dzalik. Asale percaya Al-Qur'an, tiba ya Al-Qur'an enggak bener kabeh, iku naudzubillah min dzalik. Kul ara'aitum ingkana min indillahi tsumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi syiqaqin ba'id. Ya kira-kira itu ya. Terima kasih, ini senang kalau pertanyaan ini, bukan berarti itu saja, ini bisa Mas ya sedikit mutiara yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Kita hati-hati ya memainkan hal ikhwal lubuk hati kita ini, jangan sampai gampang-gampang suudzon, gampang-gampang menilai orang itu. Karena apa? Belum tentu yang dinilai itu lebih cocok untuk penilaian kita. Mungkin yang kita nilai ini justru lebih buruk gitu loh. Ya, Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan taufik dan hidayahnya, membimbing kita sebagaimana doa Nabiullah Musa alaihissalam di surat Al-Qasas itu, asa Robbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita pada jalan yang lurus, yang benar, istiqomah menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, kami ini tidak punya rezeki, Engkaulah yang memilikinya. Karena itu berikanlah walaupun sedikit rezeki, tapi memberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.